Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasuruhu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahibul hajat Bapak Udin, ya, Bapak Udin Syam beserta keluarga besar, dan kedua calon apa udah nikah? Calon mempelai yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati. Semoga diberikan semuanya sehat walafiat, diberikan berkah pada hajatnya, beruntung, serta dikasih cuaca yang terang benderang dari mulai hari ini sampai nanti hajat lagi. Enak terang. Dan mudah-mudahan hajatnya berkah, semuanya pada sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan para alimul ulama, para kiai, para asatiz, khususnya Al-Mukarram Kiai Haji Doni, sahabat saya, besan saya, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmunya dan senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh para jamaahnya. Amin. Amin. Kemudian yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, kalau ada. Dan juga yang saya hormati para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Besan ada besan? Memang besan orang mana ini? Jauh kagak ada berarti. Ada. Hadir. Itu berarti itu besannya setia. Sebab yang namanya manggil kiai kan bukan buat nasihatin tuan rumah, nasihatin besan juga biar pada akur. Bahkan ada besan pada berantem mulu. Hanya mudah-mudahan kalau tuan rumah sama besannya pada kompak, anak mantu semuanya insya Allah jadi keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Punya anak soleh dan soleha, rumah tangga dapat 2-3 tahun buat beli sawah, bisa pergi haji ke Mekah, dan jadi orang yang rajin sedekah. Doa banyak banget. Mudah-mudahan haji nih. Ngomong duda. Duda janda saya doain biar cepat-cepat pada kawin. Bahkan musim hujan begini masya Allah, bukan dingin dimandiin, bukan itu, dingin dikekepin, yang enak mah begitu. Kayaknya mudah-mudahan nih acara Walimatul Urus di rumah Bang Udin Syam, janda biar pada laku, duda biar pada ada jodohnya, amin. Yang jomblo juga mudah-mudahan kalau udah pengen kawin buru-buru dapat jodoh perempuan yang soleha. Amin. Kontrakannya banyak. Ibu bapak hadirin dan hadirat yang diberkahi dan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya saya berdiri kagak enak amat ya, banyak orang tua ini. Saya duduk aja kali ya. Kelihatan ini duduk juga. Duduk aja ya. Malu kita kayak di tong-tong.
Ini akan begini lah. Tim hadroh belum dihormatin. Ini hadroh mudah-mudahan banyak yang undang, amin. Ya Rabbal alamin. Bayarnya naik. Organ 3 juta masa bayar dia 4 juta kalau berani. Mendatangnya pada telat lu tadi katanya. Gimana sih, profesional dong. Yang ngomong mau macet tadi. Macet, udah macet di kasur, macet di sini jalanan. Alhamdulillah udah pada nyampe, yang penting nyampe, alhamdulillah. Ngomongin orang kawin, kalau manusia udah nikah pasti kawin. Kalau selain manusia kawin doang bukan nikah. Makanya yang pantas kalau ngomongin untuk urusan anak jangan ngomong ngawinin anak, gua mau ngawinin anak gua. Itu bapak anak ate itu namanya. Masa anak dia boleh kawinin? Berarti saya mengadakan pesta pernikahan anak saya. Itu yang pas tuh. Bisa nggak ngomongnya? Banyak kan ngawinin anak. Datang ya rumah gue mau ngawinin anak gue, cenderung monyet lu. Anak dia mau dikawinin. Dan ini malam-malamnya berkah. Tradisi digondrong dari zaman dulu, ketika saya masih nyantren di Kilsuk, itu kalau malam ini rohani sama rohani. Selalu diadakan maulid, ada acara pengajian. Cuman kalau dulu mah kagak ada. Kalau sekarang-karang aja bisa angin nyampe kemari. Gara-gara ada Kiai Doni. Ini sesuatu yang berkah, mengikuti daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin menyampaikan kepada para anak-anak. Beginilah keadaan orang tua pada saat anaknya sudah remaja. Itu bocah laki kan kalau dedemenan wadon, kalau dia bisa nyanyi mulu nyanyi mulu nyanyi. Tidur kagak mau tidur tapi mata ngantuk. Ditanya, "Tong lu ngapa kagak mau pulas? Banyak nyamuk." "Kagak, Pak. Belum makan udah. Tapi ini melek aja." "Emang apa?" "Oh, no, mimin." Ingat mimin. Itu orang tua udah mulai mikirin ya Pak ya? Betul nggak? Orang tua udah mulai mikirin baik anaknya yang perjaka ataupun anaknya yang wanita ataupun wadon. Jadi orang tua pikirannya capeknya kagak habis. Ketika kita dalam kandungan orang tua 9 bulan, capek orang tua yang perempuan, bapak juga capek. Ketika dalam kehamilan, orang tua berharap lahir dalam keadaan sehat, selamat, sempurna, ganteng kayak babanya, cakep kayak emaknya, betul? Kan kagak sedikit orang yang lahir pada mengsong mulutnya. Ada yang kate, betul nggak? Ada yang cemong mukanya. Tetap orang tua yang namanya anak, mau jelek, mau cakep, mau tinggi, mau pendek, mau kuntet, disayang sama orang tua, betul nggak? Dan pada saat anak sudah sampai pada jenjang pernikahan, orang tua udah mulai pusing. Udah sekolah, mikirin biaya sekolah, udah sekolah kagak mau jalan, kagak mau naik angkot, kayaknya motor ya. Orang gondrong, orang Cipete sama emang turunannya. Jadi kita senantiasa para orang tua direpotin dulu sama urusan anak, tapi tetap kita orang tua senang, yang penting anaknya pada nurut. Makanya orang tua disebut kasih sayangnya sepanjang jalan. Kalau anak kasih sayangnya sepanjang galah. Inilah ajaran tasyakuran yang diajarkan oleh para ulama-ulama Nahdliyin. Hei kamu anak-anak muda, para remaja, ketika engkau memasuki jenjang rumah tangga, jangan pernah kau lupakan 3 orang tua. Yang pertama, orang tua itu bapak ibumu yang melahirkanmu, yang merawatmu, yang menjadikanmu sehingga menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Yang kedua adalah gurumu. Itu gurumu, guru sekolah, guru ngaji, guru silat, guru dagang, guru apa sajalah yang ngajarin baik-baik, itu guru. Yang ketiga adalah bapak ibu mertua. Sebutan doang itu mah, tapi tetap wajib kita hormati, kita muliakan.
Kalau ketiga hal ini, tiga orang tua kita junjung tinggi derajatnya, insya Allah mau ada di mana juga orang sayang sama kita. Mau kerja apa juga insya Allah manjang pekerjaan. Mau kawin berapa juga bini lu nyuruh. Hah? Lah, saya mah disuruh-suruhin mulu. Saya mah disuruh-suruhin mulu, Pak. Saya nanti kagak mau. Kata bini saya, kawin dah, pengen tahu gitu. Subhanallah, tabarakallah. Makanya sebuah kisah dari Rasul tentang Alqamah radhiyallahu anhu, santri ulama kiai doanya mustajab. Seketika orang tuanya merasa tersinggung pada saat akhir hayatnya, sulit mengucapkan kalimat la ilaha, cuman tersinggung doang itu orang tuanya Alqamah. Ya kalau kayak bocah seperti bocah gondrong mah emaknya dianjing-anjingin kelihatan. Babanya dibuah-buahin, pokoknya gua kalau kagak dibeli motor enek gua kagak mau sekolah. Cekek anak begitu mah cekek. Tapi di sini ada bocah yang gitu, ada enggak? Jangan tong, masya Allah. Kita terlahir ke alam dunia, lahir sempurna, bisa jalan normal. Mata di depan, kuping di samping, udah alhamdulillah. Sebab kenyataannya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak 11, orang tua 1. Kalau orang tua sakit, ke orang tua mati dirubukin semut, kagak diurusin. Banyak kan kejadian kayak begitu. Tapi coba orang tua tinggal 1 janda emaknya, anak 11 hidup semua, gemuk semua. Iya enggak Bu? Bu, nih pabrik-pabrik semua nih. Pak, ini kalau punya bini kalau udah begini Pak, masya Allah, sayangin Pak, jangan ngomelin nih Pak. Kalau punya bini kasih semua. Kalau dia rumah diem aja, ajak tenabang lepas sono. Kan perempuan bener-bener belanja. Ya Pak ya, jalan-jalan, udah kasih aja kasih. Kalau perlu tawarin mah mau naik ojek, mau naik Grab. Duitnya ada, tuh duitnya. Berangkat kemana yang kamu mau. Kalau pengen pulang, pulang. Kalau nggak pengen pulang, mabur sekalian. Aduh. Sayangin bini, sayangin bini. Nih ibu-ibu kita semua yang ada di sini. Dari perempuan lahir sosok anak-anak yang jadi pengusaha, ya nggak? Ada yang jadi guru, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ulama. Ya paling minim jadi RT RW ansip. Tapi kan jadi orang itu. Dan dari seorang ibu juga akan lahir anak-anak, nauzubillah, nauzubillah. Itu ibu yang bagaimana kali lahir tuh anak jadi begal, jadi rampok, jadi maling, bandar sabu. Agak kabaran punya pacar anak orang, bunting lagi, bunting lagi. Bocah gondrong mah enggak gitu, enggak ada. Pokoknya bocah gondrong mah kenal 2 hari langsung lamar. Alhamdulillah. Cipta juga ada. Jadi sebuah pernikahan bukan hanya sekedar kita besan, nyaksiin yang nikah, punya anak. Kalau nggak kuat, bikin rumah yang kontrak. Selanjutnya dan selanjutnya, kerja bukan hanya sampai di situ. Tapi ketika nikah terjadi, ini mana calon itunya, calon lakiannya ada di sini. Suruh keluar, ngelamai kalau enak aja lu. Mana pengantin ladon, pengantin lakinya, calon itu ada. Ini kan nasihatin dia, bukan nasihatin ini, bukan. Curang amat lo. Bangunin, mana calon mantunya sama anaknya suruh pada keluar. Kalau perlu di samping kisah buang ini. Nah kan kita nasihatin dia ya. Ini menonton. Jangan curang dia pada catakan terkikik kisah buangnya disuruh ngoceh. Agak aneh itu. Jadi bukan hanya sekedar berumah tangga sesudah itu punya anak sampai di situ, bukan. Tapi merupakan perenungan awal. Oh ternyata
Jadi orang tua itu kagak enak, capek luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti mengingatkan kepada kita semua para anak-anak, walaupun sini pada jadi orang tua dulunya anak, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Allah. Hei manusia, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Wawunya wawu atop. Nabi tidak menyuruh bersyukurlah kepadaku dan kepada nabiku Muhammad, enggak. Kepada kiaimu, kepada ulamamu tidak, tapi orang tua diposisikan adalah berdampingan dengan Allah Subhanahu. Makanya ini orang tua, walaupun dia kagak sekolah tinggi-tinggi, kagak nyantren sampai jadi kiai, sekedar bisa ngaji, derajatnya sungguh bisa mengangkat harkat martabat seorang anak, betul nggak? Disapu angin bisa ngomong di sini gara-gara orang tua yang merawat dengan hasil usaha yang halal. Ini lu pada jadi hadroh nabukin bentabok lu. Ini kan gara-gara orang tuanya. Dari duit yang halal walaupun kagak banyak, yang penting anak gue jadi pada bener, amin. Buat apa gaji sehari 1 juta, sebulan 30 juta, boleh nipu, boleh korupsi, betul gak? Sekolah sama sekolah, menyantren, ketika nyantren jadi kiai, nipuin orang mulu. Kalau ada ustaz tukang ceramah nipuin orang mulu, berarti dulu orang tuanya nyari duit buat datang anaknya, boleh kagak halal, betul kagak? Betul kagak? Kan banyak sekarang sedekah, dia makan kamu sedekah, orangnya lupa sedekah. Cincin orang copot-copotin, kalau mobil dipinta. Sekarang masih ada orang itu. Kisah suami ngepantang nih. Diundang kemarin juga saya kagak minta dibayar. Tuan rumah yang bikin masa buah. Kata Dodi baca 2 juta Bang Haji, mau hajar. Sebab bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah orientasinya dunia, apa bedanya kiai sama penyanyi, betul kagak? Kemudian gue jadi penyanyi, banyak yang nyawer. Kiai mah biar lucu bagaimana, kagak nih ngelemparin duit. Nyawer, mari sini emang gua kagak mau. Anishkurli, bersyukur kepadaku wahai para anak-anak, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, kepada mertuamu, kepada guru-gurumu, supaya harkat dan derajatmu naik setinggi langit. Alhamdulillah. Jadi ini kalau bapak-bapak sekarang yang udah pada berumah tangga, anak pada ngelawan, mungkin kita dulu sering ngelawan sama orang tua, betul nggak? Ngaku aja, jangan nanya sama kiai. Jawabannya ada di kita. Nanya sama kiai, assalamualaikum Pak Kiai, ada apa? Saya hidup kayak susah mulu, nggak kerja kali, rajin banget saya rajin. Pulang kerja mengutin botol aqua di warung saya comot juga, saya tanggal. Saking rajin-rajinnya. Anak sudah diatur, bini ngayap mulu. Ngapa itu? Padahal saya ya dikata gila ya kagak, dikata gila ya kagak, dikata bener ya kagak gila, lumayan. Itu jawabannya ada di diri kita, pasti terbayang di pikiran kita bahwa kita dulu sama orang tua kita kurang tapi open, betul nggak? Kan orang tua kalau kekuatan sakit ngomong begini, nanti kalau lu punya bini punya anak bakal dibalas, betul nggak? Orang tua gondrong, orang tua cipta sama ngomongnya begitu kalau bangatan sakit. Ya bu, mau jadi apapun kita, mau jadi kiai kek, mau jadi orang biasa kek, tetap kewajiban menghormat orang tua, yaitu orang tua kandung, guru dan mertua. Ini kudu benar-benar kita jaga agar hidup kita dimanapun kita kerja, dimanapun kita berada, senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu. Akhir-akhir ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, luar biasa banyak kejadian. Ada anak yang pemotong orang tua, orang tuanya dibunuh sama anaknya. Nauzubillah min dzalik.
Ada yang istri saking sewot, titik lakinya dipotong. Aduh, suwe tuh laki punya begitu itu. Udah kalau bisa ngapa-ngapain. Mau lagu apa kalau udah kagak punya senjata? Ayo, biar badan lu kekar situ. Ngomong kayak Bima. Kalau udah kagak punya titik, udah shadaqallahul adzim. Tamat riwayat.